Ada seorang berkata kepada yang lain, tahukah kamu siapa saya? Itu dia ingin mengangkat dirinya. Tahukah kamu siapa saya? Maka kawannya berkata, saya tahu kamu adalah yang keluar dari dua. Tidaklah Allah mengulang-ulang dalam Al-Quran mengingatkan tentang hakikat penciptaan kita yang berasal dari air mani yang hina, yang terpancar, yang kita lihat terpancarnya air mani tersebut tidak lain dengan beberapa tujuan. Di antaranya agar seorang ingat bahwasanya hidup ini ada awal dan akhirnya. Kita tidak akan selamanya seperti ini. Kita dulu lemah, kemudian menjadi menguat sampai pada puncak kekuatan, kemudian mulai melemah, akhirnya tua, akhirnya meninggal dunia. Maka persiapkanlah diri kita untuk masuk dalam kehidupan berikutnya. Di antaranya agar manusia tidak sombong. Makanya Allah mengatakan, "Falyanzuril insanu mimma khuliq." Hendaknya manusia merenungkan dari mana dia diciptakan. Khuliqa mimma indafiq. Keluar dari, dia berasal dari air yang terpancar, yaitu air mani. Ketika seorang tahu bahwasanya dia berasal dari air mani, tentunya dia tidak menjadi sombong. Ada seorang berkata kepada yang lain, tahukah kamu siapa saya? Itu dia ingin mengangkat dirinya. Tahukah kamu siapa saya? Maka kawannya berkata, saya tahu kamu adalah yang keluar dari dua kemaluan. Yaitu kau berasal dari kemaluan ayahmu, yaitu air mani yang keluar, kemudian masuk di kemaluan ibumu, kemudian keluar lagi dari kemaluan ibumu. Itu kau berasal dari sesuatu yang hina. Dan sekarang dalam perutmu juga ada kotoran. Dan kalau kau meninggal menjadi bangkai yang berbau busuk, itulah hakikat manusia. Maka jika seorang mulai angkuh dan sombong, dia ingat bahwasanya dialah berasal dari air mani yang hina. Kemudian juga ini menunjukkan bahwasanya ada pencipta. Bagaimana air mani kemudian bisa berubah dengan perubahan yang signifikan dari air mani kemudian menjadi alaqah, segumpal darah, kemudian mudghah, segumpal daging yang kecil, kemudian menjadi tulang belulang, kemudian dipasang daging sehingga kemudian berubah luar biasa, tiba-tiba menjadi manusia. Allah mengatakan, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Tidaklah manusia merenungkan kami telah menciptakan dia dari air yang hina, nutfah, tetes air. Tiba-tiba dia bisa berbicara, bisa berakal, bisa berdebat, tiba-tiba. Tidak ada perubahan yang drastis ini signifikan kecuali ada pencipta yang membuat dia demikian. Siapa yang bisa merubah dari tahapan ke tahapan berikutnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia harus ingat bahwasanya dia itu ada penciptanya. Kemudian juga ayat-ayat tentang air mani juga dijadikan dalil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meyakini bahwasanya akan ada hari kebangkitan. Allah sebutkan dalam surat Yasin tadi, tidak akan manusia merenungkan bahwasanya kami telah menciptakan dia dari air mani, setetes air mani, tiba-tiba dia bisa tegak berdiri, kemudian berjidal berdebat dengan nyata. Kemudian manusia membuat tumpahan kepada kita untuk menolak hari kiamat. Kata dia, siapa yang bisa mengembalikan tulang belulang yang sudah kering? Artinya orang sudah mati, sudah dikubur ratusan tahun, ribuan tahun, tiba-tiba bisa hidup kembali. Kok bisa? Allah mengatakan, wa nasiya khalqah. Dia lupa tentang penciptaan dia. Sungguhnya Allah yang pernah menciptakan dia dari air mani, kemudian berubah tahapan-tahapan berikutnya sampai menjadi manusia yang bisa tegak, bisa berdebat, bisa berjidal untuk menghidupkan dia kembali mudah. Tidakkah dia merenungkan bagaimana dirinya berasal dari air mani yang hina kemudian menjadi manusia yang sempurna? Kalau dia sudah menjadi tulang belulang, Allah untuk kembalikan lagi jadi manusia sangat mudah. Dari air, setes air yang hina aja bisa jadi manusia, apalagi dari tulang belulang. Dan juga isyarat bahwasanya seorang hendaknya bersyukur kepada Allah untuk beribadah kepada Allah. Dia mensyukuri bahwasanya dia diciptakan dari air mani yang hina kemudian menjadi manusia yang bisa berbicara, yang bisa mentakbir, mengungkapkan isi hatinya. Sebelumnya dia hanyalah air mani yang mungkin bisa dibuang di WC, bisa dicuci, tidak ada nilainya sama sekali. Tiba-tiba dia menjadi manusia, bisa berbicara, maka hendaknya dia bersyukur kepada Allah dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita hambanya yang pandai bersyukur, yang pandai beribadah, bersiapkan diri untuk hari kiamat, tidak sombong atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, karena toh kita semuanya berasal dari air mani yang hina.